Membuat tugas tutorial video. Di sini akan saya membuat tugas uji normalitas pada data di file. Untuk datanya itu kita akan menjelaskan potensi alfa 1% dan menjelaskan kesimpulan akhir dan uji kesimpulan dari hipotesis apakah hipotesis itu terdistribusi normal atau tidak. Sekarang kita masukkan ke dalam tugasnya. Nah, di sini kan tersedia data-data. Sebanyak 55 data siswa yang memiliki nilai matematika yang berbeda. Di sini ada data tunggal dan di sini yang dimana nanti kan akan mengubah data tunggal ini menjadi data kelompok. Kita akan mendistribusikan apakah data tunggal ini distribusikan normal atau tidak secara tersebarnya, atau apakah normal atau tidaknya dengan cara membuat hipotesis. Yang nantinya apabila hipotesisnya uji square hitungan lebih besar atau sama dengan K square-nya tabelnya, maka data-data ini akan ditolak atau tidak disebut normal. Apabila data hitungannya lebih kecil dari data tabelnya, lebih kecil dari, maka tersebut disebut normal distribusi normal. Dan sekarang kita mulai pertama dari nilai maksimal. Ada nilai maksimal, nilai minimal, dan kita bisa menggunakan bantu Excel sama dengan Mac. Kita ketika Mac lalu kita blok semua data ini, nilai matematika sampai bawah. Sudah sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilai maksimal 98. Antara nilai-nilai ini nilai terbesarnya adalah 98, lalu nilai minimal atau nilai terkecil pencet ini sama, lalu kita blok datanya sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilai-nilai minimalnya. (75) atau nilai terkecilnya kita ulangi sama dengan minimal. Min kita blok sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilai-nilai yang minimalnya 60 atau nilai terkecilnya dari antara semua data ini, dan yang adalah jumlah dari semua data adalah 55. Data ketik 55, dan di sini ada cari hasilnya jangkauan. Bayangkan kelas panjang, kelas untuk jangkauannya. Itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal atau selisih antara nilai maksimal sama nilai minimal. Kita bisa menggunakan batu Excel sama dengan, lalu kita blok bagian nilai maksimal dikurangi, kita blok nilai minimal, lalu enter sama dengan, maka muncul nilainya 38. Banyak kelas rumusnya. Itu tambah 1 log di log n nya 55. Kita bisa uji coba sama dengan 1 tambah, kita buka kurung 3,3 dikali tanda bintang seperti ini, lalu log. Kita cari log ini ada di sini, algoritma log, lalu nilai n kita pencet dari nilai. Sepertinya di sini ada kesalahan sama dengan 1. D1 D3,3 kita buka kurung 3,3 dikali log logaritma
Logaritma dari angka ini kita blok, bagian n-nya log n, maka kita akan muncul nilai 6,74. 6,74 ini kita buatkan menjadi 7, lalu panjang kelas. Panjang kelas itu adalah cara mencari panjang kelas. Jangkauan dibagi banyak kelas kita pakai bantuan Excel. Dengan 38 dibagi itu tandanya garis miring seperti ini kita blok. Bagian banyak kelas enter, maka akan muncul nilainya. Nah, lalu di sini kita data interval VXP. VXX berdata interval kita sebelah kanan. Untuk data interval adalah data nilai batas bawah dan sebelah kanan di batas, atau contohnya seperti ini misalnya. Nilai maksimal dan di sini nilai terbesarnya 98 kita isi di sini 98. Sebelah kirinya di sini ada panjang. Kelas panjang kelas 6 yaitu berarti 98, 6, 98, 97, 95, 94, 93 ada. Selisihnya 98, 97, 995, 94, 93 kita isi. Di sini 93, lalu di atasnya 992, sebelah kiri 6 lagi 2, 91, 90, 89, 88. 87, lalu di atasnya lagi kita isi 86. Begitupun seterusnya. 86 dikurangi 6, 84, 85, 84, 83, 82. 81, lalu di atasnya kita isi log 80 ini. 75 lanjut. Seterusnya dikurangi 6. 74 sebelahnya 74, 73, 72, 71, 70. 69, 68 dan ini 68, 63 di atasnya. 62 lalu sebelahnya kirinya 57 dan di sebelahnya ada tabel. V table V ini artinya frekuensi, yaitu dia beberapa banyak nilai yang muncul di antara nilai batas bawah sama nilai batas kanan, batas bawah kiri di antara angka 57 sampai 62. Beberapa banyak data yang muncul. Dalam data nilai matematika ini kita bisa menggunakan bantu Excel frekuensi. Lalu kita blok data nilai matematika yang akan kita cari. Frekuensinya sampai bawah, lalu ketik titik koma. Di laptop saya menggunakan titik koma, lalu kita blok bagian data interval. Enter, maka muncul nilainya 4, 10, 12. Untuk nilai 7 sampai 62 berapa ada 4 kali muncul di dalamnya. Untuk angka 63 sampai 68 ada 10 kali muncul dalam data ini. Begitupun seterusnya. Ada di sini adalah jumlah atau sigma dari frekuensi. Seharusnya di sini ada otomatis, cuma di laptop saya bermasalah. Biasanya kita pakai zoom untuk menjumlahkan ini. Zoom kita blok. Nah, jumlah dari semua ini 55, tapi di laptop saya bermasalah. Apabila di enter maka dia ini jadi saya akan ketik manual 4, 10, 7, 12, 12. 3, 7, 4, 10, 7, 12, 12. 3, 7 dan jumlah sigmanya 55. Dan di tabel sebelahnya adalah ada X1 adalah nilai tengah dari batas bawah sama batas atasnya. Nilai tengah di antara 57 sampai 62. Nilai tengahnya kita bisa menggunakan Excel sama dengan buka kurung, kita blok data interval bawah data interval. Atas dikurangi data interval bawah
Salah. Di interval atas ditambah data interval bawah dibagi 2 interval atas tambah dan interval bawah tutup kurang dibagi 2 garis miring bagi 2 enter, maka muncul nilai. Lalu kita tarik garis di ujung sini, maka akan muncul semua nilai dan data, dan di sebelahnya ada tabel V bintang X frekuensi dikali nilai. Tengah kita langsung saja langsung sama V4 dikali tanda bintang seperti ini. Kita blok bagian X1 lalu enter, maka akan muncul nilai dan kita tarik ke atas tadi, maka muncul. Dan di sini ada tabel merah jumlah. Kita akan mengisi tabel ini dengan jumlah dari semua data yang di atas ini secara seperti dengan jumlah. Lalu kita blok bagian atas ini lalu enter, maka akan muncul nilai 426,5 X1 X bar. Kita akan ada di sini di rata-rata bar. Kita ada blok, dia ada kolom di sini. Barnya itu menggunakan sigma V bintang X1. Pertama kita dulu sini sama dengan kita blok ini dibagi X1, maka akan munculnya enter 77,50 karena rata-rata datanya X barnya, maka kita akan sini X1 X bar sama dengan X1 nya ini 59,5 lalu dikurangi X bar. Nah, supaya kita tidak terjadi pergeseran nantinya kita, kalau misalnya kita langsung, dia akan nilai seperti ini. Ketika kita terjun di garis bawah ini, maka akan muncul terjadi volume seperti ini. Supaya tidak terjadi seperti ini, maka kita menggunakan cara seperti ini sama dengan X1 kita blok seperti tadi lalu dikurangi X bar. Nah, di antara X baru ini ada huruf I, kita kasih tanda dolar supaya dia terjadi volume seperti tadi, kasih tanda dolar di antaranya lalu enter. Kita tarik garis ke bawah, maka tidak akan terjadi volume seperti tadi. Dan di tabel sebelahnya ada X1 X bar, P2 X1 X bar. Ini X1 X bar, barnya kita seperti rumus tadi, kita ikuti rumus sama dengan X bar pangkat 2. Ini kita pakai pangkat seperti ini, pangkat 2 lalu enter, maka akan muncul nilainya. Dan kita tarik seperti tadi, tarik garis ujungnya tarik bawah, maka akan muncul semua nilai. Lalu tabel sebelahnya lagi ada V X1 X bar, V P F1 bintang X bar, sama kita rumus V ini dikali lihati tanda ini tanda bintang X bar, maka akan muncul nilai. Dan kita tarik ke bawah, maka muncul semua nilainya. Dan ini ada tabel merah lagi, jumlah atau sigma dari semua nilainya ada di atas seperti tadi menggunakan zoom. Kita blok bagi atas ini yang akan dijumlahkan kalauan akan muncul semil 612,00 standar deviasi. Standar deviasi untuk mencari standar deviasi menggunakan rumus yang ada di sini akan sigma V X bar pangkat 2. Caranya seperti ini. Pertama sama dengan buka kurung jumlah V X bar ini pangkat 2. Ini kita blok lalu kita kasih akar 2 akar untuk akar dia pangkat 1/2 atau bisa menjadi pangkat 0,5
0,5 kita ulangi pangkat. Nol koma lima pangkat 0,5 tunggu. Rumusnya ini dibagi dulu. Sigma FF X bar dibagi sigma V 55 lalu pangkat 0,5. Ini jangan lupa dikasih tanda kurung, buka kurung, tutup kurung, maka akan muncul nilai enter. Sepuluh koma lima observasi batas kelas JW, JV, dan KS data observasi nilai matematika data observasi nilai matematika sebelah kanan seperti tanda interval sama seperti data interval. Langsung saja copy, kita blok, Ctrl C, tempel di scroll, maka V akan muncul. Begitu pan O adalah nilai frekuensinya sama seperti yang di atas kita. Blok, Ctrl J, kita tempel di sini. Sini Ctrl V. Nah, dan sebelahnya ada batas kelas bawah, batas kelas atas. Untuk mencari batas kelas bawah, batas kelas bawah dinilai data observasi batas bawah di 0,5 untuk batas kelas, nilai atas yang di sebelah batas di data observasi batas kelas atas 0,5. Jadi untuk bawah atas tambah 0,5, contohnya seperti ini, sama dengan 57 dikurangi 0,5. Enter, maka akan muncul nilainya ini 56,5. Kita tarik bawah untuk munculkan semua nilainya. Oke, dan untuk nilai atasnya kita tambah 0,5 sama data observasi batas atas ditambah 0,5. Enter, lalu kita tarik seperti tadi N, maka akan muncul nilainya, dan di sebelahnya lagi ada tabel Z bawah, tabel Z atas. Bagaimana cara mencari tabel Z bawah, Z atas? Jadi rumusnya batas kelas bawah dikurangi untuk mencari batas kelas, batas Z bawah, batas kelas sama dengan batas kelas bawah dikurangi X bar dibagi standar. Di PC kita menggunakan Excel sama dengan batas kelas bawah, kita blok. Jangan lupa dikasih tanda di sini, buka kurung di sini. Dikurangi batas, dikurangi X barnya ada di sini rata-rata, dan untuk tidak terjadi volume seperti tadi kita kasih tanda dolar di antara huruf E nya. Ini standar dolar ini selalu tutup. Kurung dibagi standar deviasi bagi garis miring, standar deviasi ada di sini, dan sub tidak terjadi juga di sini. Standar do juga di sini supaya tidak terjadi volume di bawahnya. Enter, maka akan muncul nilainya. Lalu kita tarik ke bawah, maka akan muncul semua nilainya. Oke, batas kelas atas pun begitu, sama dengan buka kurung, batas kelas atas dikurangi X bar. Jangan lupa dikasih tanda dolar di atas huruf I nya, lalu tutup kurung dibagi garis miring dibagi standar deviasi. Lalu dulu kita akan kasih, jangan lupa diisi tanda dolar lagi, lalu enter. Oke, sini kita tarik bawah ujungnya sampai ke sama, dan di sebelahnya ada tabel Z bawah, tabel Z atas. Untuk Z bawah kita bisa lihat di
tabel distribusi normal. Standar kita bukan tabel distribusi. Normal standar ada tersedia di bagian sini. Tabel distribusi normal. Standar kita buka. Nah, di sini muncul nilai-nilai, banyak nilai-nilai. Memang agak pusing. Ada Z1 di bawah, Z-nya ada 0,0 seterusnya, dan ini ada angka-angka yang acak untuk mencari seperti tadi tab Z. Bawah kita bisa melihat batas Z bawah. Dan kita lihat di sini ada tabel Z bawah. Sebetulnya pertama saya jelaskan dengan cara manual terlebih dahulu. Untuk akan saya jelaskan cara manualnya menggunakan back Excel, cara manualnya. Angka pertamanya 1,99 kita lihat di sini 1,9. Nah, di angka J ini ada di bawahnya. 1,99 di sini ada angka 9, kita lihat di bawah 1,99 bertemu di 0,23. Kita lanjut di sini 0,233. Nol 0,033 pun ada tabel atasnya. 143 kita lihat 3 1,42 1,42 bertemu di 0,78778 min 0,0778 0,0778 pas. Itu cara manualnya. Untuk cara cepatnya bisa kita menggunakan bantuan Excel seperti ini sama. Dengan kita normal disk lalu kita pencet JE, kita blok bagian J bawahnya, maka akan muncul nilainya seperti tadi 0,233. benarkan 0,23 yang tadi di angka 0,99 0,233. Pas begitu nilai atasnya ini langsung saja kita tarik garis ke bawah. Untuk nilai atasnya juga kita cari menggunakan bantuan Excel sama dengan kita pencet normal. Di sini normal disk kita blok bagian J atas, lalu enter, maka akan menjadi nilainya sama dengan tadi. Mungkin ada sedikit perbedaan nilainya, tapi beda sedikit. Tidak akan terjadi masalah untuk tabel distribusi normal standar. Kita tarik ke bawah, maka akan muncul semua nilainya. Setelah ada tabel V atau proporsi, untuk mencari proporsi itu adalah silsilah tabel Z bawah, tabel Z atas antara silsilah antara dua ini. Jadi kita kurangi saja, namun di sini agar tidak terjadi minus, agar supaya jangan dibikin minus, menggunakan bantuan Excel kita menggunakan ABS. Nilai absor angkat supaya tidak terjadi minus nantinya. Jadi kita blok bagian nilai-nilai tabel di bawah dikurangi. Tabel Z di atas ini adalah silsilahnya nilai tabel Z atas, lalu enter, maka akan muncul nilai. Lalu kita tarik ke bawah supaya maka muncul semua nilainya. Dan di sebelahnya ada nilai harapan nilai harapan untuk mencari nilai harapan adalah rumusnya di V dik NN yang tadi dinilai
N ini 55. Jumlah dari seluruhnya ada di sini. 55 diharapkan V dikali. Jadi kita langsung saja sama dengan V proporsi dikali nilai harapan dikali N. Nah, di sini agar tidak terjadi seperti tadi volume, kita tidak akan dolar di antaranya. Kalau enter maka akan muncul nilainya dan kita akan tarik garis ke bawah, tarik ujungnya ke bawah, maka akan muncul semua nilainya. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung acara table square. Di sini ada rumusnya OI EI V div E dibagi nilai harapan OI atau frekuensi. Kita langsung saja sama dengan bukan buka kurung OI 4 dikurangi OI ada nilai harapan. Sini tutup kurung, tutup, dipangkatkan 2 pangkat 2 dibagi nilai harapannya lagi. Nah, agar tidak terjadi kesalahan di sininya, kita kasih tanda kurung lagi, buka kurung lagi di yang kedua ini, supaya dia tidak mengerjakan terlebih dahulu yang di depannya. Enter maka akan muncul nilainya 0,345. Kita tarik ujungnya, garis ujungnya bawah, maka akan muncul semua nilainya dan jumlah dari semua nilainya atas seperti tadi. Kita menggunakan rumus semohon mangan bantuan blok atau atas, lalu enter maka akan munculnya K kurang 3K. Ini adalah banyak kelasnya adalah 7 di sini. Kan kita sudah dibulatkan tadi 7. 7 kurang 3 sama dengan 4 tung kita sama dengan saja menggunakan Excel. 7 dikurangi 3 enter maka akan munculnya di 4 di sini A. Apa seperti yang ditegaskan tadi oleh BLDS di sini ada dalam soalnya tadi, menggunakan alfa 1% alfa. Caranya nilai table K-square. Untuk mencari nilai table square-nya 0,01. Untuk mencari nilai tabelnya K square-nya, kita bisa melihat di sini ada tabel, disediakan tabel K square di dalam GCR Google Classroom. Di sini ada di sini ada DK atau derajat kebebasan 1 sampai 30 dan ada taraf signifikasi 50%, 30%, 10%, 50%, 1% dan tadinya di sini kita ada alfa 1% dan untuk derajat kebebasannya jadi kita lihat di sini derajat kebebasannya 4 tabel alfanya 1%, jadi bertemu di angka 13,277.
13,277 dan untuk nilai hitungannya K-ku adalah sigma dari sigma K pangkat 2 10,879 10,879. Akhirnya kita ketemu hipotesis untuk membuktikan nilai hipotesis tersebut normal atau tidaknya.